Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyung Dayani, biasa dipanggil Yani. Saya dari D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ginjal. Pengertian ginjal, bagian-bagiannya, fungsinya, penyakitnya, gejalanya, dan cara penyembuhannya, dan juga cara menjaga ginjal. Ginjal adalah salah satu organ penting dalam tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah. Setiap orang memiliki sepasang ginjal di dalam tubuhnya. Ginjal terletak di sepasang dinding otot bagian belakang rongga perut. Bentuk ginjal menyerupai kacang yang berukuran sekepalan tangan. Ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan uretra yang membawa urin keluar. Manusia memiliki sepasang ginjal yang bagian kirinya terletak sedikit lebih tinggi daripada di sebelah kanan, karena adanya organ hati yang mendesak ginjal sebelah kanan. Ginjal juga dilindungi oleh tulang rusuk dan otot punggung. Secara umum, anatomi ginjal dibagi menjadi 3 bagian, dari yang paling luar ke yang paling dalam, yaitu korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Yang pertama yaitu korteks ginjal. Korteks ginjal adalah ginjal yang paling luar. Tepi luar korteks ginjal dikelilingi oleh kapsul ginjal dan jaringan lemak, yaitu untuk melindungi bagian dalam ginjal. Dan yang kedua yaitu medula ginjal. Medula ginjal adalah jaringan ginjal yang halus dan dalam. Medula berisi lengkung Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang terdapat nefron dan tubulus. Tubulus ini mengangkut cairan ke ginjal yang kemudian bergerak menjauh dari nefron menuju bagian yang mengumpulkan dan mengangkut urin keluar dari ginjal. Yang ketiga yaitu pelvis ginjal. Adalah ruang terbentuk corong di bagian paling dalam dari ginjal yang berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Bagian pertama dari pelvis ginjal mengandung calicus. Ini adalah ruang terbentuk cangkir kecil yang mengumpulkan cairan sebelum bergerak ke kandung kemih. Kemudian tahapan pembentukan urin. Tahap pertama yaitu proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus pada darah yang mengalir dari aorta melalui arteri ginjal menuju ke badan Malpighi. Zat sisa hasil penyaringan ini disebut urin primer yang mengandung air, glukosa, garam, serta urea. Zat-zat tersebut akan masuk dan disimpan sementara dalam kapsul Bowman. Tahap kedua, setelah urin primer tersimpan sementara dalam kapsul Bowman, kemudian akan menuju saluran pengumpul. Dalam perjalanan menuju saluran pengumpul inilah proses pembentukan urin melalui tahapan reabsorpsi. Dan tahapan yang ketiga yaitu proses pembentukan urin yang terakhir adalah pengeluaran zat augmentasi urin sekunder yang dihasilkan tubulus proksimal dan lengkung Henle akan mengalir menuju tubulus distal. Dan tahapan yang keempat, setelah kandung kemih memenuhi kapasitas, sinyal yang dikirim ke otak memberitahu seseorang untuk pergi ke toilet. Ketika kandung kemih kosong, urin mengalir keluar dari tubuh melalui uretra yang terletak di bagian bawah kandung kemih. Penyakit ginjal yang biasanya terjadi yaitu gagal ginjal. Apabila seseorang mengalami gagal ginjal, artinya ginjalnya tidak dapat menyaring kotoran, tidak mampu mengontrol jumlah air dalam tubuh, dan tidak bisa mengendalikan tekanan darah. Saat kondisi ini terjadi, kadar racun dan cairan berbahaya akan terkumpul di dalam tubuh dan dapat berakibat fatal jika tidak diobati. Penyakit gagal ginjal dibagi menjadi 2, yaitu penyakit gagal ginjal akut dan penyakit gagal ginjal kronis. Penyakit gagal ginjal akut adalah kondisi ini terjadi saat ginjal tiba-tiba mengalami kerusakan secara mendadak sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
Dan penyakit gagal ginjal kronis adalah kondisi ini terjadi di mana fungsi ginjal mulai menurun secara progresif dalam beberapa bulan atau tahun yang sering hilang timbul. Umumnya, gagal ginjal kronis timbul akibat dari kerusakan ginjal yang sudah parah dan bersifat permanen, irreversibel. Gejala umum dari penyakit gagal ginjal adalah berkurangnya jumlah urin, pembengkakan kaki, pergelangan kaki, dan telapak kaki akibat penyimpanan cairan yang disebabkan oleh kegagalan ginjal dalam menyingkirkan zat cairan sisa. Sesak nafas yang tidak jelas sebabnya, kelelahan dan kantuk berlebih, mual yang terus-menerus, linglung, nyeri atau tekanan pada dada, kejang, dan koma. Penyebab gagal ginjal. Yang pertama yaitu kehilangan aliran darah menuju ginjal. Hilangnya aliran darah ke ginjal secara tiba-tiba dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal muncul. Beberapa penyakit dan kondisi yang menyebabkan hilangnya aliran darah ke ginjal antara lain serangan jantung, penyakit jantung, luka pada hati atau gagal hati, dehidrasi, luka bakar serius, reaksi alergi, infeksi parah seperti sepsis. Yang kedua yaitu masalah pembuangan urin. Jika tubuh tidak dapat membuang urin, racun dapat menumpuk dan memenuhi ginjal. Itu dapat menyebabkan seorang terkena gagal ginjal. Dan penyebab lainnya yaitu ada beberapa penyakit dan kondisi yang dapat menyebabkan gagal ginjal, yaitu meliputi gumpalan darah yang ada di dalam atau sekitar ginjal. Dan yang kedua, infeksi, ada racun logam berlebih, obat-obatan yang terlarang, dan alkohol. Vaskulitis, yaitu inflamasi pembuluh darah. Lupus, yaitu penyakit autoimun yang mengakibatkan peradangan pada banyak organ tubuh. Faktor risiko dari penyakit gagal ginjal. Yang pertama ada diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, riwayat keluarga dengan penyakit gagal ginjal. Cara mengobati gagal ginjal. Terdapat beberapa perawatan bagi penyakit gagal ginjal, namun tipe pengobatan yang diperlukan bisa bervariasi bergantung dari penyebab gagal ginjal yang terjadi. Opsi pengobatan terbaik dapat meliputi yang pertama, dialisis. Dialisis adalah menyaring dan membersihkan darah menggunakan sebuah mesin yang melakukan fungsi ginjal. Prosedur ini juga dikenal dengan cuci darah. Pilihan pengobatan lainnya adalah transplantasi ginjal. Namun biasanya harus menunggu cukup lama sampai bisa mendapatkan donor ginjal yang sesuai. Keuntungan dari transplantasi ginjal adalah ginjal baru dapat bekerja dengan sempurna dan cuci darah tidak lagi diperlukan. Dan kerugiannya yaitu obat-obatan yang menekan sistem imun harus dikonsumsi setelah operasi. Cara mencegah atau mengatasi penyakit gagal ginjal. Yang pertama, ikuti petunjuk dari obat-obatan bebas. Batasi paparan pada zat kimia seperti pembersih ruangan, rokok, pestisida, dan produk beracun lainnya. Ikuti saran dokter. Selalu konsumsi obat sesuai petunjuk. Jalani gaya hidup sehat. Cara menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama yaitu mengatur pola makan. Pilihlah makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang ditanam dengan tanpa pupuk kimia organik, serta jauhilah makanan olahan. Kurangi konsumsi garam berlebih, serta konsumsilah ikan atau daging putih tanpa lemak. Yang kedua, aktif bergerak. Menjaga kesehatan ginjal dilakukan dengan cara yang paling mudah, yaitu beraktivitas fisik secara rutin. Yang ketiga, menjaga berat badan. Cara menjaga kesehatan ginjal selanjutnya adalah dengan menjaga berat badan ideal. Yang keempat yaitu menghindari konsumsi alkohol dan rokok, karena keduanya bisa menyebabkan rusaknya paru-paru dan ginjal. Yang kelima yaitu kontrol tekanan darah. Penyakit ginjal ternyata dapat dipicu dari tekanan darah yang tinggi. Yang keenam yaitu minumlah air putih dengan cukup. Minum air putih 6-8 gelas sehari ini sangat baik untuk menjaga kesehatan ginjal. Yang ketujuh yaitu menghindari beberapa obat dan suplemen. Cara menjaga kesehatan ginjal lainnya yang harus diperhatikan adalah mengurangi beberapa obat tertentu. Usahakanlah tidak mengonsumsi beberapa obat antibiotik dan anti nyeri.
karena keduanya obat ini bisa beresiko merusak ginjal. Sekian penjelasan dari saya tentang ginjal, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.